Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku, umat muslim, dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali dengan saya, Rahma Yuniati. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat topik, menjawab fitnah tentang penciptaan alam ini, di dalam Al-Quran, sebagai bantahan dari tuduhannya, umat Kristen, pembenci Islam. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini sebagai sarana untuk membentengi umat dari segala fitnah dan tuduhan keji para misionaris dan para pembenci Islam. Dengan cara subscribe, like, dan bagikan videonya, terkhusus kepada umat muslim. Dan sekarang, kita mulai dengan uraiannya. Let's go and check it out. Ada 7 ayat Quran yang menegaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, yaitu dalam Surat Al-A'raf ayat 54, Al-Quran, Surat Yunus ayat 3, Surat Hud ayat 7, Al-Furqan ayat 59, Surat As-Sajadah ayat 4, Surat Al-Qaf ayat 38, dan Surat Al-Hadid ayat 4, dan berikut ini isi ayat-ayatnya. Silahkan diperhatikan dan simak. Surat Al-A'raf ayat 54. Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Al-Quran, Surat Yunus, ayat 3. Sesungguhnya Tuhan kamu, Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat, kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Surat Hud, ayat 7. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsinya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Surat Al-Furqan, ayat 59. Yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy, Dialah yang Maha Pengasih, maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui. As-Sajadah ayat 4. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain Dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Surat Al-Qaf ayat 38. Dan sungguh, kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya, dalam 6 masa. Dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Al-Hadid ayat 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi menurut ayat-ayat di atas, Allah menciptakan bumi dan langit dalam 6 masa, dan ayat-ayat tersebut dianggap bertentangan dengan Al-Quran, Surat Al-Fussilat, ayat 9-12, oleh para pemuja Tuhan berkolor. Sekarang, mari kita simak isi ayatnya. Al-Quran, Surat Al-Fussilat, ayat 9. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Yang bersifat demikian itu adalah Rob semesta alam. Al-Fussilat ayat 10. Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Al-Fussilat ayat 11. Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap,
Lalu dia berkata kepadanya, kepada bumi datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab kami datang dengan suka hati. Al-Fussilat ayat 12. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Para kafir Kristen, penghujat Islam, mereka menghitungnya dengan logika ala anak TK, dan menurut penyembah Tuhan berkolor. Kalau dirincikan, jadi seperti ini, 2 masa buat bumi, ditambah 4 masa, kadar makanan, ditambah 2 bagi langit. Jadi, jumlahnya 8 masa, bukan 6 masa, jadi Al-Quran sangat kontradiksi, menurut umat Kristen, pembenci Islam. Sekarang, kita mulai meluruskan pemahaman mereka yang mencoba mengkoreksi Al-Quran, menurut cara pemikiran sesat mereka. Let's go and check it out. Wahai pemuja Tuhan berkolor, ayat ini menceritakan tentang lamanya penciptaan bumi saja, tanpa disebut menciptakan isinya atau kadarnya. Dan, ayat ini bukan hanya menerangkan tentang penciptaan bumi saja, tetapi termasuk juga memberkahinya, dan menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya. Ia merupakan gabungan antara masa penciptaan bumi selama 2 masa, yang tertulis pada surat Al-Fussilat, ayat 9, kemudian diberkatinya bumi itu, dan ditentukan padanya kadar makanan-makanan selama 2 masa. Ayat ini menceritakan masa penciptaan langit, yaitu selama 2 masa. Jadi kesimpulan dari ayat-ayat di atas, sebagai berikut, penciptaan langit, serta isinya sama dengan 2 masa, penciptaan bumi, serta kadar isinya sama dengan 4 masa, jadi, total penciptaan langit dan bumi tersebut, yaitu 6 masa. Dan, uraian detailnya, seperti ini, jika, pada ayat-ayat, dalam Surat Al-Araf 54, Surat Yunus 3, Surat Hud 7, Surat Al-Furqan 59, Surat As-Sajadah 4, Surat Al-Qaf 38, Surat Al-Hadid 4, menceritakan waktu diciptakannya bumi dan langit selama 6 masa. Dan, pada surat Al-Fussilatnya, yaitu sebagai penjabaran atau uraian dari ke-7 ayat tersebut, sehingga angka-angka uraian ini tidak dapat dijumlah dengan kalkulator, tetapi harus dipahami dengan menggunakan akal yang waras. Bahwa, dalam surat Al-Fussilat, ayat 9-12-nya, merupakan rincian dari waktu penciptaan bumi, 2 masa, kadar makanan penghuninya, 2 masa, dan penciptaan langit, 2 masa, jadi genaplah 6 masa. Dan, lebih ringkasnya, Allah menciptakan bumi dan segala kadar isinya dalam 4 masa, dan menciptakan langit dalam 2 masa. Dan, lebih lamanya, waktu penciptaan bumi dibandingkan dengan langit, oleh karena bumi merupakan pokok bahasan di dunia, di mana manusia berada, dan diuji ketakwaannya. Jadi, hitungannya, bukan seperti tuduhannya, kafir Kristen yang seperti ini, masih kurang jelas. Sekali lagi, saya jelaskan, biar Anda tidak gagal paham. 4 masa, pada surat Al-Fussilat, ayat 10, yang ini adalah hasil dari penciptaan bumi pertama kali, pada surat Al-Fussilat, ayat 9, yang ini, kemudian, ditambah 2 masa lagi, Allah menciptakan kadar makanan di dalamnya, 2 masa, jadi 4 masa pada Al-Fussilat. Ayat 10, yang ini, yang menyatakan 4 masa, itu sudah berikut dengan penciptaan bumi, 2 masa ditambah 2 masa, Allah menciptakan kadar-kadar makanannya, kemudian, ditambahkan 2 masa lagi, dengan penciptaan langitnya, jadi genaplah 6 masa, paham sekarang? Kalau saja kalian, wahai umat Kristen, mau bercermin pada Alkitab Anda sendiri, ternyata penciptaan langit dan bumi di Alkitab lebih tidak masuk akal lagi. Dan, berikut ini, uraiannya, kita tampol, pakai Alkitab mereka sendiri, cekidot. Hari pertama, Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam keadaan kosong dan gelap gulita. Lalu, menjadikan terang yang memisahkan pagi dan petang. Kita bisa lihat buktinya,
pada ayat Kejadian 1 ayat 1-5 berikut ini. Hari kedua, Tuhan menciptakan langit. Kita bisa lihat buktinya pada kitab Kejadian 1 ayat 6-8 berikut ini. Hari ketiga, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Kita bisa lihat pada kitab Kejadian 1 ayat 9-13 berikut ini. Hari keempat, Tuhan menciptakan matahari dan bintang. Kita bisa lihat pada kota Kejadian 1 ayat 14-19. Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang laut dan burung. Kita bisa lihat buktinya pada kitab Kejadian 1 ayat 20-23. Hari keenam, Tuhan menciptakan makhluk hidup, ternak, binatang, dan Adam, manusia pertama. Kita bisa lihat pada kitab Kejadian 1 ayat 24-31. Hari ketujuh, Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya, yang disebut sebagai hari Sabat Tuhan. Kita bisa lihat pada kitab Kejadian 2 ayat 2, dan kitab Keluaran 20 ayat 10-11, juga pada kitab Ulangan 5 ayat 14. Kisah penciptaan alam, versi Injil, sangat bertentangan dengan sains. Perhatikanlah logika berikut ini, oleh Anda, itu pun, jika Anda, wahai umat Kristen, masih waras.
Hari pertama, Tuhan menciptakan bumi, lengkap dengan terang dan gelap, sehingga ada siang dan malam. Padahal, Bible menerangkan matahari baru diciptakan pada hari keempat. Bukankah tak akan ada siang dan malam tanpa matahari? Kemudian, diciptakan tanaman dan pepohonan pada hari ketiga. Aneh bukan? Bagaimana tumbuhan bisa hidup tanpa matahari? Bukankah tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk proses fotosintesis dan proses alam lainnya? Seharusnya, matahari diciptakan lebih dulu, sebelum penciptaan siang dan malam dan tumbuhan. Kira-kira ini yang salah siapa ya? Alkitabnya yang amburadul, atau guru IPA di sekolah? Dan selain itu, ayat di atas sangat rancu. Langit itu diciptakan pada hari pertama. Apa diciptakan pada hari kedua? Coba simak ayat Kejadian 1 ayat 5, dan ayat Kejadian 1 ayat 6-8 di atas. Apakah Tuhan kalian salah berfirman? Atau ini adalah sebagai bukti bahwa Alkibul adalah kitab hasil karya tangan manusia tak bertanggung jawab? Silahkan direnungkan, wahai umat Kristen, penghujat Islam, singkirkanlah dulu balok di matamu sebelum berkata pada umat Islam. Itulah video bantahan saya buat umat berkolor dan Alkitabnya yang amburadul. Pesan saya buat umat Kristen, tengoklah dulu isi dalam rumahmu sendiri, sebelum mengobrak-abrik rumah tetanggamu. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, yang punya tiga Tuhan, berebut kekuasaan.